Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Soli, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video ini saya akan melaksanakan proses pembelajaran pada lab komputer SMK Negeri 1 Kaligajar di kelas 10 SIJA dengan materi integrasi aplikasi pengolah angka dengan aplikasi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa silakan salah satu untuk memimpin berdoa agar apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, jauh lebih baik untuk kehidupan kita. Silakan salah satu memimpin berdoa. Duduk siap, gerak, doa, mulai. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi sehat? Bahagia kan? Kurang uang satu berarti ya? Ya. Sama turun. Ada yang nggak berangkat hari ini? Siapa? Ali. Ali. Ya. Ali Zainal. Kenapa Ali? Gak tahu Pak. Alfa. Alfa. Oke. Selain Ali ada? Oke, tak cek dulu. Jangan senyum-senyum. Pak. Ya, mulai. Selain Ali. Oke, jumpa lagi dengan saya di pelajaran informatika. Hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Office lagi, tapi Microsoft Office yang sering digunakan untuk presentasi. Apa aplikasi Office yang digunakan untuk membuat slide presentasi? PowerPoint. Betul sekali. Nah, di PowerPoint ini konten yang akan kita muat, yang akan kita buat adalah konten yang kita buat pada ini. Nah, sebelum masuk ke materi seperti biasa, tak bacakan capaian pembelajarannya dulu. Jadi di materi ini itu ada capaian pembelajaran. Kenapa kok ada capaian pembelajaran? Ya, untuk informasi. Jadi ketika kalian belajar ini, nanti kalian tuh harus bisa apa? Kalian harus mempelajari apa? Nih, capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi serta mahir menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Pertama pada aplikasi pengolah angka dan aplikasi presentasi. Oke, setelah capaian pembelajaran dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Tujuannya apa? Yang pertama adalah melalui penggalian informasi, latihan dan praktik, peserta didik mampu melakukan integrasi antar aplikasi perkantoran. Integrasi itu penggabungan. Masukkan dari Microsoft Excel, masukkan ke PowerPoint agar masih bisa diedit di PowerPoint itu. Jadi ketika ngedit, kita nggak perlu nih buka Excel-nya lagi, ngedit aja di PowerPoint. Tapi fungsinya masih sama dengan fungsi Microsoft Excel. Yang kedua, melalui penggalian informasi, latihan dan praktik, peserta didik mampu menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran dengan baik. Fitur lanjut aplikasi perkantoran dengan baik. Nah, fitur lanjut yang dimaksud di sini adalah nanti pembuatan video menggunakan PowerPoint. Sudah pernah buat video dengan PowerPoint? No. Nanti kita buat. Gampang sekali. Lanjut ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu melalui penggalian informasi, latihan dan praktik, peserta didik mampu menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang mudah untuk dianalisis dengan baik. Nah, seperti pada pertemuan yang sebelumnya, yang sudah-sudah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan nyanyi bareng. Ini saya dengar ketika ada di pojok-pojok
WC atau mana ya, ada yang suaranya merdu sekali, bagus sekali. Coba kita buktikan di sini, kita nyanyi bareng-bareng, semangat nyanyinya karena lagu yang akan kita nyanyikan adalah lagu nasional. Bareng, dan semangat ya. Ya. Di apa ya, kendor-kendorkan dulu otot-ototnya. Boleh. Yuk. Pemuda muda Indonesia, musisi dan untuk negara, masa akan datang, kewajiban mulai, tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Bagus sekali, tepuk tangan buat kalian. Ternyata suaranya memang bagus. Bagus dan serius. Ya, motivasi pagi ini saya punya kata-kata yang saya ambil dari sumber buku yang saya punya, miliknya Mas Dar. Pak B. Apa motivasinya? Apa kata-kata yang saya ambil? Nih, tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kita ingin. Apakah kalian ingin punya kehidupan sesuai dengan keinginan kalian? Tenang, nggak ada kata terlambat untuk memulai. Walaupun sudah tua-tua. Sudah besar-besar. Ya, silakan HP-nya dikeluarkan. Seperti biasa, sebelum mulai ke materi, kita akan melakukan pretest. Pretest di sini digunakan untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum mempelajari materi yang akan saya sampaikan. Silakan HP-nya dikeluarkan, silakan di-scan QR code yang ada di depan ini. Kalau ada yang masih yang di pojok-pojok yang susah untuk nyekan, boleh maju. Silakan. Saya beri waktu 5 menit ya. 5 menit cukup di situ. Ya, silakan yang sudah selesai. Yang sudah selesai HP langsung diletakkan. Jangan membuka WA. Yang buka HP terus senyum-senyum itu biasanya buka WA. Aku Facebook. Slide yang berikutnya, di sini ada tulisan, masih ingatkah dengan gambar ini? Masih. Belum. Masih atau tidak? Masih. Atau belum? Belum. Yang belum ini apa maksudnya ini? Belum ingat. Digali lagi otaknya, terus sampai ingat. Nah, grafik ini adalah grafik apa? Lembar kerja minggu kemarin, Pak. Apa? Lembar kerja minggu kemarin. Lembar kerja minggu kemarin. Lembar kerja ini dikerjakan pakai aplikasi apa? Excel. Oke. Tentang pembuatan apa ini? Excelnya? Grafik. Masih ingat nanti guys. Nah, dari grafik ini nanti akan kita integrasikan ke Microsoft PowerPoint untuk dijadikan slide presentasi. Di Microsoft Office seperti yang minggu lalu kita jelaskan, Microsoft Office untuk aplikasi perkantoran dan sekolahan itu yang biasa digunakan ada 3, yaitu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Nah, untuk teknik penilaian nanti di materi ini saya punya 2 teknik penilaian yang keterampilannya. Ada 2 jenis soal untuk LKPD. Yang soal pertama itu terkait dengan pembuatan grafik, modifikasi grafik itu. Nah, yang kedua adalah pembuatan video dengan PowerPoint. Nah, perlu kalian ketahui, ketika saya melakukan penilaian, yang saya nilai adalah bukan hanya hasil kerjaan kalian saja,
tapi sikap kalian juga dinilai, kerjasama kalian juga dinilai, dan yang paling penting adalah pakaian kalian juga dinilai. Oke, kita masuk ke materi integrasi aplikasi Office. Sebenarnya integrasi itu apa sih? Integrasi adalah saling keterkaitan antar sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin atau kontinu dapat melintas, menuju atau diambil oleh salah satu atau lebih sistem yang lain. Nah, yang kedua bertujuan untuk menggabungkan aplikasi dalam satu aplikasi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, menggabungkan antar aplikasi dalam satu aplikasi, menggabungkan file Excel ke dalam file presentasi. Biar apa? Biar file yang ada di presentasi itu bisa kita edit tanpa kita membuka Microsoft Excel. Yang ketiga, contoh pada aplikasi Microsoft Office, yakni Microsoft Excel, digabungkan dalam satu slide show Microsoft PowerPoint seperti yang tadi saya sampaikan. Kita masuk ke PowerPoint. Sebenarnya kenapa kok ada aplikasi Microsoft Office PowerPoint? Kenapa kok ada presentasi? Kenapa kok dibuat aplikasi itu? Yaitu yang pertama adalah sebagai sarana untuk mempermudah dalam melakukan sebuah presentasi seperti yang sedang saya lakukan ini, agar mempermudah dalam saya menyampaikan materi ke kalian. Nah, fungsi yang kedua yaitu membuat materi presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat gawai. Perangkat gawai itu kalau bahasa kerennya adalah gadget, HP, gadget bisa. Lanjut. Fungsi yang selanjutnya dari Microsoft PowerPoint adalah menuturkan sebuah cerita menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Jadi ini di bukunya ya, materi yang ada di buku ini sebenarnya banyak sekali ini. Ada berpuluh-puluh lembar. Nah, ketika saya menggunakan aplikasi PowerPoint, saya bisa meringkas, tak ringkas, terus tak jelaskan, tak tegaskan dengan penjelasan sini. Seperti itu. Seperti yang harusnya kalian lakukan ketika presentasi. Jadi ketika presentasi itu kalian enggak ini, kalau yang sudah-sudah ya, sepemahaman saya, sepengetahuan saya di sini, yang sudah-sudah kalian dalam membuat presentasi itu terlalu banyak kata-kata, yang ada dalam satu slide. Ketika banyak kata-kata, maka orang yang melihat kira-kira gimana? Mumet, ngantuk atau gimana? Mumet, susah dibaca. Oke, kalau yang duduk di depan mungkin bisa membaca. Nah, yang duduk di belakang, yang ada di pojok kayak itu, Pak Isnabil, Pak di zoom Pak gini, matanya yang di zoom itu kan nggak bisa. Nah, makanya harusnya ketika kita membuat presentasi itu kita bisa menuturkan sebuah cerita menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami, dipertegas dengan penjelasan kita. Kalian harus bisa membuat slide presentasi yang jauh lebih baik dari kemarin. Nggak banyak kata-kata, nggak banyak warnanya kayak kampanye itu, nggak banyak gambar-gambar, icon-icon yang senyum, yang gimana. Jangan terlalu banyak gambar ya ketika membuat presentasi ya. Kenapa kok nggak boleh banyak gambar? Ya karena kalau banyak gambar, yang terjadi adalah audien itu fokusnya ke gambarnya, bukan ke materinya. Bayangkan di sini tak kasih gambar Upin, yang di sini Ipin, dia lagi joget. Apa yang terjadi? Kalian ketawa melihat dia, ketawa sambil membayangkan di sini nyanyi Upin dan Ipin. Tips yang pertama adalah pilih jenis huruf atau font yang baik, yang mudah dibaca. Jangan menggunakan font yang miring-miring banget, kayak pembalap itu. Usahakan dalam satu slide tidak memuat lebih dari 18 baris teks. Dari atas ke bawah usahakan jangan sampai 18 baris. 18 itu banyak sekali ya. Ini kalau saya berapa baris ini? 8. 8. Mudah sekali. Nah, tips yang selanjutnya adalah dalam satu frame
usahakan hanya berisi satu topik atau satu subtopik, jangan banyak sekali. Kalau mau bahas A ya dibahas A aja dalam satu slide ini, jangan dimasukkan B. B itu kita buat slide sendiri. Mudeng ya? Nah, yang selanjutnya beri judul pada setiap frame atau tampilan dan menerapkan konsep computational thinking. Jadi nggak ada stuck di situ, nggak ada tumpukan, harus runtut ya, penjelasannya runtut, dan menggunakan background yang simple. Sekali lagi backgroundnya simple, jangan terlalu banyak warna, jangan terlalu banyak gambar, simple aja. Intinya gini, ketika kalian menggunakan background yang warna cerah, maka tulisannya usahakan pakai warna yang gelap dan sebaliknya. Itu jangan ketika contohnya ini saya pakai background warna putih, terus di sini tulisannya tak kasih warna kuning, kira-kira gimana? Kelihatan nggak? Cara membuat presentasi di PowerPoint, nah ini akan kita praktikkan nanti, dipahami benar-benar. Yang pertama adalah buka aplikasi PowerPoint. Nah sebelum kita praktik, saya punya video tutorial cara membuat PowerPoint yang baik dan cara menjadikan slide PowerPoint menjadi video. Simak baik-baik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana mengintegrasikan data dari Excel ke PowerPoint. Caranya seperti itu, gampang sekali, tinggal diklik kanan copy, terus pastenya menggunakan paste yang Apa yang kita lakukan setelah melihat video tersebut? Praktek. Berani langsung praktek? Belum. Nah, yang pertama, silahkan buka file Microsoft Excel yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Pada pertemuan minggu lalu kita membuat grafik dengan Microsoft Excel, silahkan dibuka. Terus yang kedua adalah buka aplikasi Microsoft PowerPoint dan buatlah beberapa slide presentasi. Lanjutkan dengan menyisipkan grafik dan tabel yang dibuat di Microsoft Excel tersebut ke dalam slide presentasi. Nah, mari kita menuju ke LKPD. Ada yang mau bantu saya? Sebelum ke LKPD, adakah yang belum muncul? Adakah yang mau tanya? Oh, Shirley. Ya. Bagaimana cara menghapus slide presentasi yang sudah kita buat? Bagaimana cara menghapus slide presentasi yang sudah kita buat? Contohnya adalah seperti ini. Misal saya mau menghapus slide ini ya. Ini, gitu saya. Bagaimana cara menghapusnya? Nah, cara untuk menghapus ada dua. Yang pertama bisa dengan klik kanan terus delete seperti ini, hilang kan? Bukan sulap loh ini. Terus bisa juga dengan kita memilih slide yang mau kita hapus, terus kita tekan delete, maka akan otomatis terhapus. Begitu Sherly. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Pak. Sini, Rahayu. Ayo Rahayu. Kenapa? Perbedaan antara slide menjadi tak kaku dan jika ke animasinya dulu Pak. Seperti punya Pak Solih. Bagaimana caranya Pak? Oke, agar perpindahan slide-nya tidak kaku, biar ada animasinya kayak gini. Contohnya, nah gini. Ini ada yang bisa menjawab, teman-teman? Bagaimana cara membuat perubahan slide biar nggak kaku di menu apa? Animasi. Kalau animasi itu yang ini, transisi di bagian transisi.
Silahkan di transisi itu dieksplor. Nanti banyak sekali template di situ yang bisa kalian gunakan biar perpindahan slide-nya menjadi sesuai yang kalian inginkan. Ingat di transisi itu adalah perpindahan slide. Nah kalau tadi animasi itu ini perpindahan apa ini? Poin-poinnya. Paham ya? Ada lagi? Yang lain? Nah kalau belum, saya ingin kalian langsung mempraktikkan yang sudah kita sampaikan. Harapannya ketika kalian nanti mengerjakan LKPD ini, kalian langsung bisa. Kenapa? Karena sekali lagi, yang ada di LKPD, tugas yang ada di LKPD, ini materinya sudah sangat lengkap sekali, yang sudah saya kirimkan ke WA group masing-masing. Bahan yang sudah saya kirimkan ke WA group yang kirimkan kapan ya? Kemarin sore atau tadi malam ya? Silakan nanti dibuka-buka dulu sebelum mengerjakan LKPD. Silakan nanti dibuka dan kalau ada yang belum jelas nanti boleh langsung ditanyakan ke saya. Silakan, ada yang mau bantu saya? Nah, dibagikan. LKPD ini dikerjakan secara kelompok ya. Nah perlu diperhatikan seperti yang di awal tadi saya sampaikan, di LKPD itu ada penilaian sikapnya juga. Jadi harus benar cepat. Sudah ya? Ada berapa kelompok ini? Coba. Cung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 15 kelompok. Silakan mulai dibuka LKPD yang pertama, lembar yang pertama. Diperhatikan di situ yang poin nomor 3. Yang poin pertama kan ada informasi umum, terus ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan yang ketiga yang perlu kalian perhatikan adalah tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Itu benar-benar harus diperhatikan. Kenapa? Karena sekali lagi kalian kerja dengan misteri. Jangan sampai nanti ada minuman yang lupa. Makanya ketika masuk ke lab yang namanya makanan dan minuman itu tidak boleh dibawa. Gimana? Ada kendala? Tampilan sudah? Grafik? Nah, langsung buka Microsoft PowerPoint ya. Lanjut. Yang mana ini? Yang kirim baik. Oh ini sudah sampai mana? Microsoft PowerPoint. Oke, lanjut. Ada kendala? Mudah? Oke. Yang cowok nih, yang berdua ini. Nah, yang berdua, coba. Ini sudah sampai mana ini? Ngopi, tinggal buat videonya. Tinggal buat video. Oke, lanjut. Ada kendala? Belum. Oke. Sally? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oh, ini belum diaktifasi. Ini? Ada kendala? Yang dispesialkan kopinya atau pastenya? Pastenya. Bukan kopinya ya? Ada yang belum? Nah kalau sudah silakan dikirimkan ke server. Yang kalian kerjakan itu silakan dikirimkan ke server. Dan LKPD lembar pengumpulan tugasnya itu dikumpulkan ke saya untuk nanti saya nilai. Gitu ya? Silakan salah satu aja yang mengumpulkan. Ingat, hasil pengerjaannya, pengerjaan LKPD berarti ada 2 file. Yang pertama adalah file Microsoft Excel, yang kedua adalah file Microsoft PowerPoint. 2 file ini yang wajib kalian kirimkan ke server. Kenapa? Karena kedua file itu memiliki peran masing-masing. Ada bobot penilaiannya sendiri-sendiri. Ke server ke alamat ini 192.168.192.168.0.19
Setuju. Silakan. Silakan dikirimkan ke server ke folder informatika 10 Sija. Sudah? Nah, kalau sudah, mari kita tunjukkan hasil kerja kelompok kita. Saya ingin ada yang berani maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa? Saya Pak. Wiji, oke, maju Ji. Sini Ji. Sudah dikirim belum? Sudah. Oke. Nama filenya apa? Dari mana dulu? Soalnya dulu, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini terdapat tabel daftar barang penjualan Maju Jaya dan grafik penjualan barang PT Maju Jaya. Lanjut ke PowerPoint. Yang kedua yaitu PowerPoint. Data penjualan PT Maju Jaya. Di sini tabel penjualan. Di sini ada nama barang, satuan, dan harga yang ditentukan. Berikut yang selanjutnya grafik penjualan. Yang terakhir terima kasih. Oke, 4 slide ya. Ya. Tapi ini sudah integrasi belum nih dari Excel? Oh sudah. Sudah Pak. Oke, untuk videonya sudah belum? Sudah. Sudah. Yang mana? Yang Ini ya. itu. Coba kita lihat video yang dibuat kelompoknya Wiji. Apakah bisa dibuka atau tidak? Ini kok malah aplikasinya ya error. Open with Microsoft Windows. Oke, kita lihat video hasil kerja kelompoknya Wiji. Harusnya otomatis berubah. Oh iya, dah bagus sekali. Terima kasih Wiji kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Wiji yang sudah berani mempresentasikan. Oke, setelah ke penampilan hasil kerja kelompok, nah slide yang berikutnya adalah tentang kesimpulan. Kesimpulan dari yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira apa kesimpulannya? Kita belajar apa hari ini? Excel, PowerPoint. Nah, selanjutnya setelah integrasi, sebelum integrasi ada membuat apa? Membuat tabel. Terus cara membuat PowerPoint yang baik. Terus membuat video dengan PowerPoint dan seterusnya. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum ke post test, saya ingin tanya dulu, kira-kira gimana nih pembelajaran hari ini? Apakah asik atau membosankan? Asik karena ada kopinya kayaknya ini ya. Sudah jelas ya dengan materi yang saya terangkan ya? Karena sudah, kita lanjut ke post test. Coba kita buktikan. Yang ini tadi katanya sudah jelas. Post test, silakan di scan dan dikerjakan. Harusnya dan harapannya hasil dari post test ini jauh lebih baik dari pretestnya tadi. Kalau pretestnya dapat 5, berarti post testnya harus dapat 10, 5. Loh, sama-sama 5 berarti nggak ada kemajuan. Silakan. 2 menit. Apa foto juga? Caranya. Sudah? Belum, yuk. Yang sudah HP boleh langsung diletakkan. Oke, sudah ya. Nah, karena sudah, nah,
Maka slide yang selanjutnya atau yang terakhir adalah slide. Terima kasih sekali karena sudah antusias pada pembelajaran hari ini. Harapan saya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Amin. Kalian mengerjakan. Nah, minggu depan pada pertemuan saya yang selanjutnya kita akan membahas tentang mileage atau mailing, pembuatan surat secara otomatis, pembuatan sertifikat secara otomatis. Mailing yang akan kita buat adalah menggunakan Microsoft Word dengan integrasi data dengan dari Microsoft Excel. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dari saya sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pada pertemuan yang minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.